Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah mabadu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast media MPDI sudah kehadiran tamu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanggamus sekaligus caleg Kabupaten Tanggamus di Dapil 6. Mudah-mudahan dengan hadirnya calon dari Partai Demokrat yaitu calon anggota dewan di Kabupaten Tanggamus, besar harapan agar para calon yang lain bisa hadir di podcast MPDI karena sesuai dengan komitmen media MPDI bersedia untuk menjadi wadah media yang mana untuk menyampaikan visi dan misi, menyampaikan tujuan gagasan-gagasan besarnya sehingga dapat mencerdaskan para pemilih, dapat mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Tanggamus khususnya. Jadi setelah nantinya tahu apa yang menjadi visi misi dan gagasan besarnya sehingga masyarakat bisa menilai pemimpin yang layak untuk mewakili masyarakat khusus di Kabupaten Tanggamus. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak sudah mampir di podcast MPDI. Ya. Kita di sini kan udah masuk masa kampanye Pak ya, di tanggal 28 kemarin sudah masuk kampanye dan sangat minim gitu kan media yang mengeksplorasi dari pasar peserta pemilu ini calon anggota dewan terkhusus yang di Kabupaten Tanggamus gitu Pak ya. Kita kan cuma ngelihat foto-fotonya aja Pak, banner-banner yang di jalan gitu. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol tentang tujuan, visi misi, program segala macamnya Pak ya. Sebelum Bapak mencalonkan diri bergabung dengan Partai Demokrat sejak tahun berapa? Ini terima kasih dulu Pak Obi. Pak Yobi ini selaku dirut ya utama MPDI. Mudah-mudahan MP ini saya doakan cepat maju. Amin. Jadi sebelumnya mungkin Pak Obi ini baru juga, jadi akrab dengan saya. Nama saya perkenalkan dulu Pak ya. Nama saya Marsono. Z itu ada ujungnya. Seperti ada yang tertera di gambar-gambar saya. Terima kasih MPDI telah dapat mengundang saya pada kesempatan malam hari ini, yang telah memberikan waktu untuk mewawancarai saya selaku Ketua DPC Kabupaten Tanggamus, juga sebagai sekaligus caleg tadi ya. Caleg saya dari Dapil 6 ke DPRD Kabupaten Tanggamus. Insyaallah ke depan tadi yang ditanyakan sebelumnya bahwa Sejak kapan ya. Jadi saya masuk ke menjadi anggota Demokrat ini, Partai Demokrat, sejak saya pensiun itu tahun 2010. Saya sudah nggak masuk lagi, sudah awal itu sudah pensiun. Tadi saya PNS Pak, jadi ASN dan saya kebetulan saya memang lahir di Tanggamus. Saya sudah keliling Pak kalau di namanya yang di Lampung ini. Pertama saya lulus dari Unpad. Saya di sarjana mudanya dari Unpad Pak. Dulu kami zaman itu tahun 69-an itu ada yang namanya PA gitu kan. Saya memang di Fakultas Sospol, jurusan administrasi. Mencari kerja lah ya, pulang ke sini kebetulan ada pembukaan pegawai waktu di kantor gubernur. Nah di situ saya diterima di kantor gubernur. Waktu itu masih sarjana muda. Nah, saya melanjutkan saya terakhir S1-nya di UBL Pak, Universitas Bandar Lampung. Nah itulah jadi sejarah saya masuk ke Partai Demokrat tahun 2012 karena saya lihat itu saya memang empati betul, jadi apa namanya ya, melekat betul gitu. Saya cinta betul dengan waktu itu masih SBY gitu kan. Jadi semangat gitu. Saya masih pegawai itu, saya memang favorit lah gitu. Wah, bisa saya masuk Demokrat tahun 2012. Kemarin hari ini kan mau nyalon
nyalon dewan ya. Ya, di iya, tahun insyaallah. 2024 ya. Nah, dengan usia sebenarnya kurang lebih 70 tahunan Pak ya. Iya, Nah, betul. dengan usia segitu apa yang memotivasi Bapak sehingga masih terus ingin berjuang mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan? Ya, terima kasih Pak Awi. Jadi begini, berangkat dari saya ingin mencalonkan lagi, sebetulnya saya sudah 2 kali. Oh, Ini yang sudah 2 ketiga kali. kali, Pak. Oh gitu. Ya, Yang 2 kali itu pernah jadi Pak? belum pernah. Oh, belum pernah. Ini yang ketiga Insyaallah kalinya. ini, bukan gitu ya, belum pernah ada. Iya. Insyaallah ke depan Iya, iya. juga sebetulnya saya sudah tua cukup Iya. umur. Cuman sudah 70 tahun. Untuk itu ke depan ini saya, karena saya sebelumnya itu saya anggota biasa di Iya. Demokrat, dan waktu muscap kemarin ini tahun 2022 muscap serentak Partai Demokrat se-Provinsi Lampung itu serentak. Alhamdulillah saya artinya terpilih sebagai ketua DPC Kabupaten Tanggamus untuk Partai Demokrat. Untuk itu diharuskan, jadi kami ini diharuskan, kalaupun ketua DPC diharuskan nyalon. Ya mungkin ya kita juga harus mengangkat juga suara-suara ini kan. Jadi itulah saya tetap menyalon. Sebenarnya memang ke segi umur sudah, memang niatnya memang sudah mau pensiun aja lagi kalau sudah pensiun ini kan. Tapi karena ada tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawab tadi ya. Dari kita memang dan mungkin Pak Obi tahu bahwasanya di Tanggamus ini sendiri nol. Tidak ada kami yang namanya anggota dewan. Jadi tidak ada apalagi praksi kan gitu. Jadi tidak ada praksi Demokrat di Kabupaten Tanggamus. Untuk itu saya ingin mengangkat. Saya memang ditunjuk oleh Pak Dr. Edi Irawan, tahu, ketua DPD Partai Demokrat Lampung. Artinya dia memang kepercayaan penuh terhadap saya. Mudah-mudahan ini ke depan kita akan mengangkat lagi Demokrat ini yang katakanlah zero, ya katakanlah terpuruk saat ini ya. Jadi saya juga termasuk terenyuh dan juga saya miris gitu. Kenapa kok bisa gitu? Termasuk saya sendiri tahun 19 itu nyalon juga tidak dapat. Kami memang dari segi ininya juga nggak tahu lah itu gimana ceritanya dulu ya, yang kepemimpinan lama itu, sehingga kita juga kurang koordinasi mungkin ya. Jadi tapi semua itu tergantung artinya suratan lah itu maksudnya. Memang dijawab Takdir ya. Belum, takdir belum. Tapi masih terus berupaya Pak ya. Nah kalau ini kan Bapak sudah 2 kali kemarin kan mencalonkan diri, artinya untuk di Tanggamus ini beberapa persoalan kan sudah terlintas ya kan. Iya. Sudah 2 kali menganalisa ketika mencalon. Nah kemudian kira-kira ketika nanti Bapak terpilih menjadi anggota dewan, program apa yang akan menjadi program unggulan Bapak sehingga manfaat itu dapat dirasakan berdasarkan dengan analisa Bapak permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat di Kabupaten Tanggamus, terkhusus di Dapil 6. Iya, terus di Dapil 6 ya. Jadi secara umum kita ingin membangun Tanggamus. Ya. Namun demikian khusus di Dapil 6 saya akan mengangkat artinya marwah Dapil 6 ini. Ya program-program saya ya banyak sebetulnya ya kan, dari dulu memang sudah saya rancang saya ini. Namun demikian mungkin masyarakat juga belum kepercayaan kepada kita kan gitu. Jadi insyaallah ke depan ini masyarakat saya harapkan berpikir jernih, jadi berpikir cerdas lah harus sekarang. Marilah kita berpikir cerdas ya. Dan saya akan membela, membangun, mendukung apapun bentuk pembangunan di Kabupaten Tanggamus pada umumnya, khususnya di Dapil 6 ini. Itu Pak. Oh gitu. Kemudian untuk meyakinkan, ini sudah ada 2 calon kemarin yang sudah hadir di podcast Media MPDI. Yang pertama dari Partai PKB Provinsi, kemudian dari PKS Provinsi juga. Nah ini Bapak Pak Marsono. Nah, ini yang ketiga Pak dari calon anggota dewan yang di Kabupaten. Kalau di Kabupaten Tanggamus baru pertama.
Nah, ini pertanyaan semua calon, saya kasih pertanyaan. Bagaimana caranya Bapak untuk meyakinkan masyarakat bahwa Bapak ini memang benar-benar layak mewakili dari masyarakat Kabupaten Tanggamus di Dapil 6 ini? Wah, itu tergantung masyarakatnya sendiri. Namun masyarakat sekarang mungkin sudah cerdas, sudah merasakan apa sih gitu. Yang kemarin-kemarin itu bentuknya mungkin begitu. Jadi saya harapkan masyarakat itu tadi berpikirlah secara cerdas, dan mereka sudah berpengalaman. Mungkin 2 tahun 5 tahun ke belakang itu yang kita selalu begini aja, terpuruk. Jadi ke depan saya akan membangun ini Kabupaten Tanggamus ini pada umumnya, khususnya di Dapil 6 ini. Yakinlah masyarakat, nanti masyarakat lihat sendiri, itu aja. Masyarakat kita, saya tinggal di Pekon namanya Pak ya, Pekon Sukaagung ini. Dari lahir, artinya dulu memang lahirnya di sini, dan saya pulang kampung sih. Saya rencana ingin membangun yang namanya kampung saya sendiri, termasuk di kecamatan dan dapil saya sendiri. Namun demikian, ya mungkin belum garis tangan tadi Pak. Nah, kemudian pesan kepada masyarakat bahwa terkadang Pak ya, masih banyak masyarakat kita yang golput, yang tidak memberikan hak pilihnya, gitu. Apa harapan Bapak kepada masyarakat pada pemilu 2024 nanti? Harapan saya masyarakat itu janganlah artinya tidak punya prinsip gitu ya. Jadi apalagi namanya golput. Yang namanya golput itu, walau itu satu suara itu menentukan bagi artinya bagi pembangunan atau bagi masa depan bangsa ini. Jadi kalau kita golput, katakanlah waduh, itu harus memberikan hak pilih. Harus memberikan hak pilihnya. Ya, saya harapkan demikian. Ya, gitu. Yang apa sih kita memang 5 tahun sekali? Apa iya gitu, harus kita golput? Ya pikir-pikirlah gitu. Saya sebenarnya kalau mau berpikir, hanya memikirkan diri sendiri itu ya beginilah Pak, gampang aja istilahnya. Sudah Tapi cukup. saya yang ingin memikirkan masyarakat ini, mereka itu ya mungkin belum ada kepercayaannya. Tapi insya Allah mengijabah kita atas artinya syariat kita dan dukungan-dukungan masyarakat kita ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kehadirannya, sudah mau berbincang-bincang di media MPDI ini, Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia. Baik para pemirsa media MPDI, itu tadi perbincangan dengan calon anggota dewan dari Kabupaten Tanggamus Dapil 6 dari Partai Demokrat, bisa hadir dan juga bisa memberikan gagasannya supaya bisa mencerdaskan yang tadi dimaksud, bahwa masyarakat bisa menganalisa mana yang layak untuk diperjuangkan pada pemilu 2024. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Iri Dina Sautom Mustaqim, mohon maaf bila kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.